Ketika seseorang butuh dana cepat, tetapi tidak ingin menjual barangnya, pegadaian menjadi pilihan. Lalu, bagaimana sistem pegadaian sesuai syariah Islam? Inilah pembahasan tentang akad pada pegadaian dalam perspektif syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang akad pada pegadaian dalam perspektif ekonomi syariah. Perkenalkan, saya Maisarotin Nafisah, dari Program Studi Perbankan Syariah Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberi pinjaman dengan jaminan barang. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan akad rahan. Tujuannya adalah membantu masyarakat tanpa melibatkan riba. Dua hal yang akan kita bahas. 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad rahan. 2. Pembiayaan yang disertai rahan atau at-tamwil al-mautsuk bi al-rahan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, apa itu akad rahan? Rahan adalah akad menahan barang sebagai jaminan utang. Barang ini tidak dijual, hanya ditahan sementara. Kalau utang lunas, barang dikembalikan. Tapi kalau gagal bayar, barang bisa dijual untuk menutupi utangnya. Gimana? Sudah mulai paham ya apa itu rahan? Kalau gitu, kita lanjut ke dasar hukumnya, yuk. Akad rahan punya dasar yang kuat dalam Islam. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283, disebutkan bahwa gadai diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Jadi, konsep rahan bukan hal baru, dan sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Oke, dasar hukumnya sudah jelas. Sekarang kita lihat yuk, gimana fatwa resmi dari DSN MUI mengatur hal ini. Fatwa DSN MUI menjelaskan beberapa hal penting tentang rahan. 1. Barang jaminan tetap milik peminjam. 2. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa izin. 3. Biaya penitipan tidak boleh tergantung besar pinjaman. Kalau gagal bayar, barang bisa dilelang untuk menutupi utang, dan kelebihan uangnya tetap milik pemilik barang. Oke, fatwanya sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke praktik pembiayaan yang disertai rahan. At-tamwil bi al-rahan adalah pembiayaan yang dijamin dengan barang. Biasanya digabung dengan akad qordah atau murabahah. Misalnya, nasabah gadaikan emas, lalu dapat dana tunai, dan barang dikembalikan setelah pelunasan. Contohnya begini, seorang pedagang kecil butuh modal dan menggadaikan emas 10 gram. Ia dapat pinjaman 3 juta rupiah dan dikenakan biaya penitipan Rp30.000 per bulan. Kalau lunas dalam 3 bulan, emas dikembalikan. Kalau tidak, emas dijual, dan sisa hasil penjualan dikembalikan ke pemilik. Nah, dari contoh tadi, kita bisa lihat ya, bagaimana akad rahan diterapkan dalam kehidupan nyata. Sekarang, yuk kita lihat aturan resminya yang lebih lengkap dari Fatwa DSN MUI terbaru. Fatwa ini memperjelas aturan. 1. Barang jaminan harus bernilai dan boleh dijual. 2. Tidak boleh menghasilkan keuntungan kecuali melalui akad sah seperti ijarah. 3. Jika gagal bayar, barang boleh dijual, dan kelebihannya tetap milik peminjam. Sebagai tambahan, utang harus jelas nilai dan jangka waktunya. Tidak boleh ada bunga atau penalti karena perpanjangan waktu. Kalau terjadi gagal bayar, barang bisa dijual dengan harga pasar yang wajar. Gimana? Sampai sini semoga makin paham ya. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dari semuanya. Kesimpulannya adalah, akad rahan dan pembiayaan yang disertai rahan adalah bentuk solusi keuangan syariah yang adil dan bebas riba. Selain membantu masyarakat, sistem ini tetap menjaga prinsip kejujuran dan keadilan sesuai tuntunan Islam. Demikian pemaparan mengenai akad pada pegadaian dalam perspektif syariah.
Semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.